Saat gempa bumi melanda, kita melihat gambar kota-kota yang hancur, tapi alam juga ikut terguncang. Hutan, sungai, dan gunung semuanya menjadi kacau. Bagi satwa liar, gempa bumi adalah bencana mendadak yang tak terduga. Sarang berjatuhan, sungai bergeser, dan habitat lenyap dalam sekejap. Ini adalah pengaturan ulang yang dramatis bagi seluruh ekosistem. Namun, alam itu tangguh. Seiring waktu, hutan tumbuh kembali, sungai mengukir jalur baru, dan hewan beradaptasi. Memahami dampak ini membantu kita melindungi tempat-tempat liar. Mari kita lihat di luar berita utama dan lihat bagaimana gempa bumi membentuk kembali dunia alami. Ini adalah kisah kehancuran tetapi juga kelangsungan hidup dan pemulihan. Bergabunglah dengan kami saat kami menjelajahi apa yang terjadi ketika bumi itu sendiri menjadi kekuatan perubahan. Mari kita mulai! Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup, tumbuhan, hewan, serangga, yang berinteraksi dengan lingkungannya, air, udara, tanah, dan sinar matahari. Semuanya saling terhubung, setiap bagian bergantung pada yang lain. Sekarang, bayangkan permukaan bumi sebagai potongan-potongan teka-teki raksasa, lempeng tektonik yang bergerak perlahan. Ketika lempeng-lempeng ini tersangkut dan tiba-tiba tergelincir, energi yang dilepaskan menyebabkan gempa bumi. Tanah bergetar, retak, dan mengubah lanskap dalam hitungan detik. Pusat gempa merasakan guncangan terkuat, tetapi efeknya menyebar jauh dan luas. Gempa bumi tidak hanya merobohkan bangunan, mereka dapat sepenuhnya membentuk kembali alam. Gempa bumi melepaskan kekacauan instan di darat. Tanah longsor merobohkan hutan, mengubur segalanya di jalurnya. Sungai-sungai terhalang atau dialihkan, membanjiri lembah atau mengukir jalur baru. Gunung-gunung retak, bebatuan berjatuhan, dan terkadang gunung berapi meletus, menambahkan abu dan lava ke dalam kehancuran. Lanskapnya terluka, hutan hilang, sungai keruh, habitat hancur. Bagi satwa liar, rumah dan sumber makanan lenyap dalam sekejap. Dunia berubah, dan kelangsungan hidup menjadi perlombaan melawan waktu. Ini adalah kekuatan alam yang mentah yang ditampilkan. Hewan menghadapi bencana saat bumi bergerak. Makhluk penggali terjebak saat terowongan runtuh. Hewan permukaan kehilangan tempat tinggal dan makanan. Burung kehilangan sarang dan harus bersaing untuk wilayah baru. Tumbuhan tercabut atau terkubur, dan air asin dari tsunami meracuni tanah. Di bawah air, gempa bumi menghancurkan terumbu karang dan memicu tsunami yang menghancurkan kehidupan laut. Pemulihan adalah perjuangan. Hewan harus beradaptasi dengan cepat atau pindah. Beberapa spesies lenyap, sementara yang lain menemukan cara baru untuk bertahan hidup. Gempa bumi menguji batas ketahanan setiap makhluk hidup. Namun, kehidupan selalu berjuang untuk kembali. Setelah kekacauan, alam mulai menyembuhkan diri. Tumbuhan perintis yang tangguh, rumput, lumut, pakis, adalah yang pertama kembali, menstabilkan tanah dan memulai pertumbuhan baru. Selama bertahun-tahun, semak dan pohon mengikuti, menciptakan habitat baru bagi hewan. Proses lambat ini, yang disebut suksesi ekologis, dapat memakan waktu puluhan atau ratusan tahun. Campur tangan manusia dapat memperlambat pemulihan, polusi dan konstruksi menambah risiko baru. Tetapi jika dibiarkan, ketahanan alam akan bersinar, benih bertunas, hewan kembali, dan bekas luka menjadi bagian dari lanskap baru. Hidup selalu menemukan jalan kembali. Kita bisa membantu alam pulih setelah gempa bumi. Menanam pohon asli menstabilkan tanah dan memulihkan habitat. Membersihkan sungai dan mencegah polusi memberi kehidupan akuatik kesempatan untuk bertahan hidup. Mendukung penyelamatan satwa liar membantu hewan yang terlantar bertahan hidup. Melindungi ekosistem yang sehat membuatnya lebih tangguh terhadap bencana di masa depan. Dengan bekerja sama, kita dapat membantu tempat-tempat liar pulih dan berkembang. Serta penjaya planet kita. Pemulihan alam, bergeng kita.